sering memunculkan ego kan, atau anak harus gimana. Jadi disinilah saya juga belajar gimana mungkin paradigma saya selama ini mungkin agak melenceng dari yang tujuan daripada pelopor pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, dari pertanyaan pertama, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak setuju atau tidak? Bapak kira-kira hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Contoh apa yang tidak menyenangkan? Misalkan anak datang terlambat, kita suruh lari keliling lapangan 20 hari. Artinya kan sehabis itu dia tidak melakukan lagi. Tapi kan menyenangkan kan? Tidak kan? Nah, kira-kira itu bisa nggak mendisiplinkan anak? Tidak bisa. Ada bisa, ada tidak kan? Artinya dalam hal ini tidak ada yang salah dan benar. Nanti kita akan berikutnya kita lebih ke dalam lagi. Kemudian memberikan hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Misalkan hukuman yang positif, apa kira-kira hukum positif? Nyapu. Benar, nyapu positif itu. Kira-kira bisa menghidupkan anak? Bisa. Bisa iya, bisa tidak ya. Kalau menurut saya kadang juga bisa juga, karena anak itu bakal misalkan anak terlambat, kemudian kita suruh nyapu, ya cuma dia terlambat lagi. Nah, artinya kan tidak bisa juga. Kemudian membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Misalkan kamu baju keluar, terus kita hukum dia, ada kan pada bersalah nih. Nah, kira-kira bisa menjadi anak lebih baik lah kira-kira? Bisa ya, bisa tidak. Oke, Bapak. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa kira-kira? Misalkan anak itu berhasil menjawab soal, mereka kasih bonus, bisa permen atau kue, bisa aja kan? Bisa tidak. Nah, ini adalah topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama adalah disiplin positif dan menilai kewajiban universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian kiai-kiai kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, ada 5 posisi kontrol di sini. Kemudian yang berikut adalah restitusi segitiga restitusi. Di sini adalah pelaksanaannya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pelaksanaannya. Jadi ini adalah materi yang kita bahas hari ini. Nah, pembelajaran pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma. Bagaimana adalah pola pikir ya. Nah, di sini ada soal. Soal baiklah saya kertas kecil teruskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, saya di sini ada kertas. Nanti saya bagi per guru. Kecil aja Pak Ustaz. Nah, pantau bisa lihat. Di grup. Silakan Bapak tulis sesuatu yang berharga di situ. Kira-kira apa? Yang sangat berharga. Mungkin anak mungkin atau istri sendiri lah ya. Oh, boleh kalau mau dulu di kedua. Iya. Kan tulis saja langsung lah, misalkan apa yang menurut Bapak berharga, bisa nama mungkin atau benda mungkin, tulis. Sambil itu nanti Bapak soalnya itu digenggam seperti ini. Digenggam kuat, nah kemudian cari pasangan Bapak di sebelah atau di belakang mungkin, nah berhadapan atau gimana istilahnya. Intinya seperti ini, nanti Bapak segera pegang, nah terus salah satu nanti minta untuk yang lain membuka, tapi jangan langsung dibuka. Kalau bisa dirayu lah, ujung-ujungnya dipaksa tapi jangan dipaksa. Dirayu atau mungkin dikasih suplemen duit kah atau apa baru membuka gitu. Nah, saya coba silakan dulu dihadap ke kemana mungkin atau ditulis dulu. Benda atau sesuatu
bukan benar bisa. Bisa tulis Pak, ada bukan? Sesuatu yang abstrak boleh juga lah. Boleh. Intinya sesuatu itu yang berharga Pak. Hati, Oke, perasaan, bisa. cinta. Jadi di sini Bapak tulis dulu apa kira-kira itu nama atau mungkin atau benda atau apa yang berharga, apa terserah bebas aja, terserah bebas. Tidak ada yang salah benar sih tidak. Ya pegang aja itu digenggam, kuat. Nah, nanti pasangan bisa ke sebelah belakang. Intinya nanti masing-masing setelah berhadapan satu-satu aja coba. Kenapa? Bebas terserah bebas Pak. Mau tulis sepatu atau tulis nama atau ada mungkin siswi cantik di sekolah tulis indikator indikasi bisa asal jangan gambar lato-lato Pak. Ya silakan. Situasi kondisi saat itu saya enggak kondisi begini enggak. Bisa jadi. Binian no. Kalau misalkan orangnya kurang bisa bertiga nggak masalah. Misalkan kurang kan bisa. Belakangnya. Belakang Ini lah. Ya, ke bapak ya bisa. Ya intinya masing-masing berhadapan, kemudian nanti salah satu meminta agar tangannya dibuka, tapi pintanya itu jangan langsung buka bang, jangan, tapi kira-kira bahasa apa sih kira merayu coba mau membuka. Intinya sini apa? Kita itu seolah-olah di dalam tangan kita ini kita tidak mau menyerahkan ke orang lain, seperti itu intinya. Nah, jadi bagaimana caranya si orang itu bisa membujuk kita membuka. Bagaimana cara? Tapi jangan dalam paksaan. Ya, kalau kamu kan dimana dipukul jangan. Ya bisa sudah. Ya silakan dicoba ke belakangnya. Bisa di samping atau di belakang. Silakan. Apa ya? Tolong bahasakan. Bapak membahasakannya kalau bisa. Dalamnya canggih. Itu tuh dirayu bagaimana? Bukan. Ya. Oh, Arif. Ini Mbak, misalkan Bapak dulu, bukan Pak, jadi gini Pak, Bapak tapi bahasanya Bapak dirayu. Oh ya, Pak Narti. Ya, seperti itu. Jangan langsung dibuka, tapi dirayu, terserah. Bagaimana rayunya? Buka dong, lihat Bang. Ayo Pak, itu keren. Kalau enggak, tukar. Silakan. Bukan masalah. Terbukti nih. Percaya. Nah, sudah ada sudah mendapatkan masuk tukar. Oh iya, gimana tuh usahanya Pak? Mulus kan? Oh, jelas nggak? Oh enggak. Enggak membuka nih. Enggak bisa kena Boleh dibuka silakan. Apa sih kira-kira? Mungkin ada itu nama seseorang mungkin. salah. Jadi ketahuan nih rahasia. ya tekan. Apa sih? Apa Pak? Sampaikan Pak. Nah, kesehatan tadi sama kesehatan apa ini ya? Bertolak belakang. Oh iya Pak. Apa sih? Oh keluarga. Oh ya, positif semua ya. Bagaimana yang lain? Baik. Sama ya. Oh sama. Beda. Panas. Video. Oke. Ya Pak.
ada tuh yang tersembunyi terus ya apa itu? Apa? Ya. Iya. Ya kamu gimana? Apa waktu Pak? Waktu. Ya, siapa nih? Oh, iya. Wah, itu. Kalau Pak Yul apa siapa Bun? Anak dan istri Pak. Iya. Wah. Kalau makan yang baik kan. Padahal banyak anak istri. Ya ketahuan dulu Pak Yul. Anak istri. Nah, Ya. Oke, nah. Jadi di sini kan kita bisa melihat bahwa kadang untuk mencapai keinginan kita kan berusaha. Tidak mesti harus ada langsung lancar, tidak begitu. Nah, jadi dari yang kegiatan ini kan Bapak bisa merasakan tuh, mungkin ada teman yang tidak mau menampilkan atau menyembunyikan dulu kan, atau juga yang langsung tergantung. Nah, makanya di anak pun seperti itu. Jadi kita kadang tidak bisa memaksakan anak itu harus bisa, tapi mungkin kita harus melakukan namanya belajar diferensiasi, artinya ada berbeda sedikit. Contoh seperti itu. Next. Kemudian di sini perubahan paradigma teori kontrol atau industri kontrol. Di sini maksudnya adalah yang mana selama ini kita lakukan yang seperti ini, tapi sebenarnya itu bukan tujuannya, tapi ya cenderung kepada ilusinya, tidak langsung ke tempat menuju anaknya. Contoh pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Dan hari ini kita kan karena kita seorang guru kan kita memerintah murid. Nah, ketika kita memerintah murid itu kan mereka langsung menuruti kan, langsung melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, tapi ingat, terkadang ketika kita suruh anak dan anak menuruti, itu keikhlasan itu kadang tidak muncul. Motivasi dalam diri itu tidak ada kadang, karena dia takut aja dalam kita sebagai guru, gitu kan. Nah, itu kadang saya juga mengalami. Contoh ketika kita anak itu sudah lulus, itu kadang jangankan baru selisih aja dia nggak noleh. Itu bukti apa? Kita tuh kayaknya kurang dihargai gitu ya. Tapi kita dihargai saat kita di sekolah, dia posisi kita sebagai guru kan lebih tinggi. Kemudian kedua adalah ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Nah, contohnya adalah ketika kita menyalahkan anak karena anak itu berbuat masalah itulah misalkan. Kemudian kita menampilkan undang-undangnya bagaimana, peraturan sekolah bagaimana, bahwa dia itu sudah melakukan kesalahan. Akhirnya anak itu merasa bersalah. Nah, kemudian kita di situ secara tidak langsung akan menguatkan karakter dia. Artinya dia dengan merasa bersalah bahwa saya akan dihukum seperti itu. Nah, artinya kan motivasi diri dia itu kan atas dasar peraturan, bukan dari motivasi dalam diri. Nah, itu jadi sebenarnya di sini kita bagaimana caranya menguatkan motivasi dari dalam diri anak sendiri. Ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya di dalam penguatan ini kita bisa memberikan ujangan atau nasihat kepada anak agar dia melakukan sesuatu yang bagus. Bisa juga itu kan. Cuman kan kadang anak itu mendengar kita saat sekolah aja, di luar atau di luar dari pelajaran atau dari sekolah mungkin dia tidak mengerti. Nah, makanya itu kan contoh kayak guru-guru agama itu pengajian kan kadang memberikan ujangan kan nasihat. Tapi kan kadang ada jemaah yang menuruti, ada yang enggak, ada sekali mendengarkan saja seperti itu. Jadi motivasi dalam itu tidak ada. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini paling sering. Kita waktu kita kecil kan di masjid misalkan bercanda di masjid ada orang tua dipukul atau diusir kan. Artinya itu mereka masa dewasa kita anak. Nah, itu kan akhirnya kita berlaku ke kita ketika kita sudah dewasa, kita terhadap anak-anak atau mengajar, karena kita tuh berlaku seperti ini. Jadi kayak merasa dewasa gitu, harus kita mengontrol akhirnya kita. Nah, itu. Jadi kadang ilusi-ilusi ini kita lakukan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Oke, silakan yang berdebat.
gaptek lah, tinggi. Nah, sebenarnya. Nah, kemudian di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, artinya kita kadang memaksakan bahwa satu persepsi dari kita. Nah, dari kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau di sini kan kita mencoba mengubah, jadi kita kan cenderung dari diri kita. Tapi dari kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi intinya memahami orang lain lah. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan dari kontrol adalah semua perilaku mengenai tujuan. Jadi di sini adalah yang kadang sesuatu yang keliru di sini. Jadi perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dari kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Artinya kan apa yang dilakukan seseorang itu pasti ada tujuan yang mungkin kita tidak tahu saja apa namanya tujuan tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu kan paradigma dari pemikiran. Tapi sebenarnya adalah hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Seperti itu kan. Artinya itu kan orang lain sebenarnya nggak bisa, cuman sekedar memberi istilahnya tekanan sedikit lah istilahnya, baru bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah pada dasarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain kecuali dia mau. Itu intinya kemauan dari diri dalam sendiri, intrinsik. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, pastilah. Ya kan? Kalau kita kadang memaksa ketika tujuan kita gagal. Ini biasanya berlaku pada anak, misalkan anak pengen belanja, kita gak ada duit, karena kita nggak usah ya. Tapi ketika anak itu tidak mau nangis, akhirnya kita paksa, usah. Nah, akhirnya kita pukul kan itu. Kemudian kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi itu kita bekerja sama lah. Kemudian konsensus itu cenderung kepada tujuan menciptakan untuk pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Akhirnya muncul teori model berpikir menang-menang. Di sini apa? Ketika kita lomba itu kan biasanya diberi stimulus supaya menang, harus menang. Akhirnya jadi tumbal. Bukan siapa ya yang anak kita suruh tadi. Teori disebut positif oleh Dian Dosen dalam bukunya Restarting School Discipline. Itu berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin, artinya murid atau pengikut. Nah, untuk jadi seorang murid itu atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbawa adalah motivasi intrinsik atau intrinsik. Di sini maksudnya adalah jika orang itu ingin menjadikan orang lain sebagai murid atau pengikut, itu harus paham dulu apa itu yang diikutinya itu, supaya dia tergerak sendiri secara intrinsik atau dari dalam diri, bukan ekstrinsik dari luar. Ini kan cenderung paksaan biasanya. Lah kayak istilahnya apa ya? Mengajak lah istilahnya, mengajak tapi dia komunikasi akhirnya mengikuti ajakan. Seperti itu. Nah ini yang di teorinya oleh Kiai Dewantara tentang di teori disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin sendiri, yaitu kita sendiri yang menunjukkan kita dengan skala kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan disiplin kita, dan peraturan itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Di sini maksudnya adalah kita ingin disiplin, artinya diri kita dulu yang disiplin, baru kita bisa mendisiplin orang lain. Nah, jadi tetapi ketika kita tidak bisa mendisiplin orang lain, maka di situ berlaku yang namanya penguasa. Kita sebagai wali kelas harus mendisiplin anak. Nah, kalau tidak bisa secara intrinsik anak disiplin, mau tidak mau kita menggunakan kekuasaan kita. Akhirnya muncul paksaan. Nah, seperti tadi kan Bapak kan sekalian menutup tangan, teman kita buka. Ada yang suara, kita kan intrinsik tuh dari dalam diri sendiri mau membuka tangan. Nah, tapi kalau kita tidak mau ya kita genggam terus tuh tangan, tidak boleh membuka. Seperti itu contohnya. Pak, boleh bertanya lah. Oke,
silakan Pak. Nah, mungkin yang ini nanti yang kembali ya Pak, yang nah, ini kami hanya jawab panderan dengan artinya kita kan sekarang ini pakai kurikulum merdeka. Iya. Lalu sekarang ini katanya guru-guru itu mengalami kesulitan. Tapi mengatur karena merdeka akhirnya siswa keluar pada saat nah, ternyata yang dimaksud di sini kan merdeka itu sebenarnya justru harus ada disiplin yang kuat. Iya, benar Pak. Berarti kalau merdeka yang bebas itu bukan merdeka yang diinginkan begitu Pak. Iya, Seperti itu Pak. Berarti kalau di dalam proses belajar mengajar kayak apa kira-kira? Kalau misalnya kita menghadapi murid yang itu tadi, anak keluar, ya anak minum bebas di belajar, apakah kita tegur atau kata ya? Kalau untuk jawabannya nanti ada slide yang berikutnya. Jadi nanti tentang kesepakatan kelas, itu ada dijelaskan seperti apa. Miskonsepsi tentang disiplin artinya mispemahaman, miskonsep tentang disiplin. Kebanyakan kita sering menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Cenderung kita menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Positif tidak harus dengan berhukuman. Nah di sini artinya disiplin itu tidak pasti peraturan yang harus dituruti terus, tapi artinya apa? Memunculkan kemauan atau disiplin di diri itu yang penting. Karena dengan disiplin diri dia akan lebih teratur. Contoh yang sholat lima waktu lah, contoh yang muslim. Artinya itu kan tanpa ada perintah dari luar, kita kan melaksanakan sendiri kan. Artinya itu dapat kesadaran kan, keyakinan dari diri sendiri. Nah keyakinan ini yang kita tumbuhkan terus di kehidupan kita agar budaya positif ini terlaksana. Itu maksudnya. Jadi dengan disiplin dari dalam diri, maka yang tata kutip kemudian kepatuhan pada peraturan itu akan terlaksana sendiri tanpa ada paksaan seperti itu. Next. Nah, nilai-nilainya nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang hati. Nilai kebajikan ini tidak mesti terikat dengan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, tidak mesti. Kemudian sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Terakhir adalah nilai kebajikan meyakini seseorang, maka